Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Milenia Alkoriansyah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai fenomena Jakarta Darurat Begal dalam perspektif teori komunikasi. Topik ini saya pilih karena isu begal belakangan ini memang cukup sering muncul di media massa maupun media sosial dan menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Dalam presentasi ini saya juga akan membahas bagaimana media mempengaruhi perhatian serta persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan di Jakarta melalui dua teori komunikasi yang saya gunakan, yaitu teori agenda setting dan juga teori kultivasi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Ini masuk ke latar belakang. Ini memang saya pilih karena latar belakang ini menjelaskan bahwa masyarakat sering melihat berita mengenai aksi begal di Jakarta. Kasus pembegalan, pencurian dengan kekerasan, pembacokan hingga aksi kriminal di jalanan ini memang banyak diberitakan oleh televisi, media online, dan juga media sosial. Bahkan hampir setiap hari muncul video CCTV, rekaman warga, ataupun konten viral yang memperlihatkan aksi kriminal tersebut. Karena pemberitaan yang terus-menerus, maka masyarakat mulai merasa bahwa kondisi keamanan di Jakarta memang semakin memburuk begitu. Kemudian muncullah istilah Jakarta Darurat Begal yang ramai digunakan di media sosial maupun dalam percakapan masyarakat kita sehari-hari gitu. Memang sebenarnya tidak semua orang mengalami secara langsung kejadian tersebut, namun karena masyarakat terus melihat pemberitaan yang sama secara berulang, akhirnya muncul rasa takut dan kekhawatiran. Disinilah ini kita bisa lihat bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara pikir masyarakat dan juga cara pandang suatu kondisi sosial tersebut. Media tentunya bukan hanya menyampaikan informasi, tapi juga dapat membentuk perhatian, opini publik, bahkan juga rasa aman masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya. Dan berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, maka ada dua rumusan masalah yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, bagaimana media membentuk perhatian masyarakat terhadap isu Jakarta Darurat Begal. Dan yang kedua, bagaimana media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kondisi keamanan di Jakarta. Tentunya dua pertanyaan ini menjadi penting karena saat ini masyarakat sangat dekat dengan media sosial dan juga arus informasi yang cepat, sehingga pemberitaan dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat dalam melihat suatu fenomena. Dan kita langsung masuk ke teorinya. Tadi saya menggunakan teori agenda setting, yang dimana teori pertama ini adalah teori agenda setting yang dikemukakan oleh Maxwell McCombs dan Donald Shaw, di mana teori ini memang menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh masyarakat. Artinya, memang media tidak secara langsung memaksa masyarakat untuk berpikir tertentu, tapi media menentukan topik apa yang menjadi perhatian publik. Jika suatu isu diberitakan terus-menerus dan ditempatkan sebagai berita utama, maka masyarakat akan menganggap isu tersebut itu penting. Sebaliknya, jika suatu isu jarang diberitakan, maka masyarakat juga cenderung tidak terlalu memperlihatkannya dan tidak terlalu menganggap bahwa isu tersebut itu isu penting. Jadi, fokus utama teori ini adalah kekuatan media dalam membentuk perhatian masyarakat terhadap suatu isu. Kalau kita analisis dari agenda setting dalam kasus begal ini, kita lihat dari bagaimana media terus memberitakan kasus kriminal jalanan. Misalnya, media sering menampilkan video begal, rekaman CCTV, aksi pembacokan, hingga wawancara warga yang merasa takut. Di media sosial juga banyak konten yang membahas daerah rawan begal, tips menghindari begal, hingga pengalaman korban di media sosial. Karena intensitas pemberitaan yang sangat tinggi, perhatian masyarakat akhirnya terpusat pada isu keamanan. Masyarakat juga mulai merasa bahwa begal adalah masalah besar yang sedang terjadi di Jakarta. Bahkan ketika satu kasus viral muncul, media lain biasanya ikut-ikutan memberitakan kasus serupa sehingga isu tersebut semakin besar. Akibatnya ini memang masyarakat
semakin fokus terhadap berita kriminal dibanding isu-isu lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa media berhasil membentuk agenda publik melalui pemberitaan yang terus-menerus. Jadi, munculnya istilah Jakarta Darurat Begal ini bisa dikatakan merupakan hasil dari kuatnya perhatian publik yang dibentuk oleh media. Lalu kita masuk ke teori kedua. Ini adalah teori kultivasi yang dikemukakan oleh George Gberner. Teori ini menjelaskan bahwa paparan media yang dilakukan secara terus-menerus dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas sosial. Artinya, apa yang sering dilihat masyarakat di media lama-lama dianggap sebagai gambaran dunia nyata. Contohnya, jika seorang terlalu sering melihat layanan kriminal, maka ia merasa bahwa lingkungan sekitarnya sangat berbahaya, walaupun sebenarnya kondisi nyatanya ini belum seburuk yang digambarkan media. Teori ini menunjukkan bahwa media memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara masyarakat memandang dunia sosial. Seperti itu. Dan kalau kita lihat ataupun kita analisis menggunakan teori kultivasi dalam kasus begal ini, maka kita bisa lihat bahwa munculnya rasa takut di masyarakat akibat paparan berita kriminal yang terus-menerus. Hampir setiap hari masyarakat melihat video begal, rekaman CCTV, berita pembacokan, dan konten kekerasan yang viral di TikTok, Instagram, maupun Twitter. Ini tentunya akan membuat persepsi masyarakat merasa terancam ataupun merasa takut gitu. Dan sebagian masyarakat juga merasa tidak aman begitu. Banyak orang menjadi takut keluar malam, takut berkendara sendirian, bahkan khawatir menjadi korban kriminalitas selanjutnya. Padahal belum tentu semua wilayah memiliki tingkat kejahatan yang sama. Namun karena media terus menampilkan konten kriminal secara berulang, masyarakat akhirnya membentuk persepsi bahwa kondisi sosial menjadi lebih berbahaya. Tentunya fenomena ini sesuai dengan teori kultivasi, yaitu media membentuk persepsi masyarakat terhadap realitas sosial melalui paparan yang terus-menerus. Namun kalau kita analisis keduanya, menggunakan kedua teori tersebut, ini maka dapat dilihat bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Melalui teori agenda setting, media membuat isu begal menjadi perhatian utama publik. Masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak terlalu memikirkan sosial keamanan akhirnya menjadi lebih fokus terhadap isu kriminalitas karena sering melihat pemberitaan. Sementara melalui teori kultivasi, media membentuk persepsi bahwa kondisi Jakarta semakin berbahaya. Akhirnya muncul rasa takut, kecemasan sosial, dan juga kekhawatiran di masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa media bukan hanya berfungsi menyampaikan informasi, tapi juga mempengaruhi opini publik dan cara masyarakat memandang kondisi sosial di wilayah mereka. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, tentunya fenomena Jakarta Darurat Begal ini menunjukkan bahwa media massa dan media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk perhatian dan juga persepsi masyarakat terhadap isu kriminalitas. Melalui teori agenda setting, media berhasil menjadikan isu begal sebagai perhatian utama publik karena pemberitaannya dilakukan secara terus-menerus. Sedangkan melalui teori kultivasi, paparan media yang berulang membentuk rasa takut dan persepsi bahwa kondisi Jakarta semakin tidak aman. Dari fenomena ini, kita dapat memahami bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Ya, oleh karena itu, maka masyarakat juga perlu lebih bijak dalam menerima dan juga menyaring informasi yang ada di media agar tidak mudah merasa takut secara berlebihan akibat pemberitaan yang terus-menerus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.